Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Riki Wisnugraha di tutorial bagaimana Anda ingin lulus untuk ujian Microsoft Office Specialist. Kali ini saya akan bawakan untuk Microsoft Office Specialist versi Excel. Untuk versinya bisa 2016 ataupun 2019. Baik rekan-rekan, nanti di bawah video ini saya akan sertakan link dua file ya, dua file yang akan saya tunjukkan. Kurang lebih ada dua file seperti ini, ada file pemantapan dan juga ada simulasi most Excel. Jadi pastikan rekan-rekan untuk mendukung video ini silakan Anda subscribe, lalu juga berkomentar, dan bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan jika Anda boleh share dan file akan kami bagikan melalui link yang nanti setelah video ini jadi. Baik, rekan-rekan, dalam kondisi ini saya akan coba membuat tahapan pelatihan ini. Yang pasti saya akan buka untuk di simulasi dulu ya. Nah, ini ada 7 project untuk file di simulasi. Sementara di file pemantapan itu ada 19 overview dan 2 file Word ya, overview 1. Dan di 2 file ini, yang overview 1 ini sampai overview 19 itu isinya adalah file Excel di mana bahan itu bisa digunakan sebagai referensi latihan Anda. Sementara file di pemantapan ini yang berbasis Word, ini ada 2 overview 1, overview 2. Ini adalah 2 skema yang kami atur karena untuk pengaturan dalam proses pembelajaran ini supaya lebih maksimal. Nah, jadi polanya bagaimana untuk melakukan proses pelatihan ini? Saya akan buka saat ini, kita akan gunakan bahan yang ada, kita akan gunakan yang overview 1 ya. Bahan PowerPoint overview 1 ini kita buka. Lalu jangan lupa juga yang file Word-nya yang overview 1 kita juga buka ya. Nah, kebetulan hari ini saya menggunakan Office yang aktifnya adalah versi 2019. Jadi silakan rekan-rekan kalau mau ujian Excel untuk yang 2016-2019 kurang lebih tampilannya akan mirip antara 2019, tetapi harus Anda siapkan adalah konsepnya saja. Nah, sekarang setelah terbuka file Word-nya, saya simpan di posisi bawah. Ya, yang overview yang ke-1 kita buka. Ya, baik. Nah, jadi untuk proses pembelajaran, teman-teman supaya maksimal dalam proses pembelajaran, diusahakan rekan-rekan menggunakan tampilan seperti ini. Ya, ini untuk membiasakan tampilan. Jadi, untuk file Excel-nya ada di posisi atas, sementara untuk file Word-nya itu ada di posisi bawah. Ya, nah, kita bagi seperti ini. Jadi yang posisi yang Excel ada di atas, yang posisi soal untuk overview petunjuk proyeknya itu ada di posisi bawah. Oke, baik. Rekan-rekan, saya sebelum memulai ingin saya sampaikan dulu bahwa di dalam pembelajaran atau membahas ujian, rekan-rekan itu harus memahami istilah-istilah. Yang pertama adalah tentang sel, apa itu yang disebut dengan sel. Lalu yang kedua, apa yang disebut dengan range cell. Lalu ada juga tentang judul kolom, ya. Itu harus mengetahui dulu dasar-dasar itu. Contoh ya, saya ingin tunjukkan dulu. Ini saya tambahkan dulu satu sheet baru, saya pindahkan ke sebelah kanan. Ya, namanya sheet 1. Ini hanya sebagai simulasi saja. Ketika Anda disebut dengan sel, ya, maka sel itu akan bertuliskan A2, H2, ya, G2 dan seterusnya. Nah, berarti penulisan A2, H2, G2 itu disebut dengan sel. Anda jangan sampai keliru. Yang kedua adalah cell range. Cell range. Kalau cell range itu akan bermunculan seperti ini misalnya. H2.2J2. Maka ini bloknya adalah blok dari H2 sampai J2 seperti ini contohnya. Ya. Oke, jadi ini untuk menentukan cell range. Dan pastikan rekan-rekan juga jangan sampai lupa, yaitu membedakan nama worksheet. Ya, oke, silakan ntar Anda ikuti pelatihan-pelatihan yang lain, memahami dasar-dasarnya, dan hari ini kita akan coba menjawab dari setiap tahapan. Nah, ini saya close, hapus lagi aja ya, saya close. Oke, baik, rekan-rekan, saya akan coba menjelaskan yang pertama,
untuk file Word soalan di overview 1, jadi overview 1 ini terdiri dari overview 1, overview 2, overview 3 sampai overview 10. Jadi 1 sampai 10 kita akan menggunakan file Word-nya yang berbasis overview 1. Oke, itu terdiri dari beberapa perintah yang akan kita gunakan ya. Tolong rekan-rekan pada saat belajar Anda usahakan seperti ini karena ini untuk membiasakan proses pembelajarannya saja. Oke. Baik, kita akan mulai menjawab dan dari setiap tahapan yang kita munculkan untuk menjawab poin ini. Perhatikan rekan-rekan di sini. Poin yang pertama, di perintah pertama, task 1, on the customer worksheet, format the table so that every other row is shaded. Use technique that automatically update the formatting if you insert new row. Anda diminta mengedit yang namanya editing customer worksheet. Anda jangan sampai salah mengerjakan worksheet-nya. Nah, karena yang diminta di sini adalah customer worksheet, maka rekan-rekan fokus dulu, pindahkan ke customer. Langkah ini jika Anda sudah menentukan nama worksheet-nya benar, silakan Anda tinggal fokus dan mengerjakan poin yang lain. Ya. Nah, diminta di sini adalah format the table show that every other row is shaded. Maksudnya shaded itu adalah bayangan, ada arsiran. Nah, bagaimana untuk memblocking area tabelnya? Rekan-rekan bisa seperti ini, ya. Untuk mengetahui table bisa masuk ke name box seperti di sini sebelah kiri. Di sini ada customer table, tinggal diklik. Nah, customer table blockingnya area seperti ini. Ya, customer table. Nah, kalau sudah diblok seperti ini, untuk memerintahkan shaded, Anda tinggal masuk ke menu design saja, pilih banded row. Maka shaded ini bayangan, ini kita diklik, ya, yang tadinya tidak ada yang diarsir, sekarang pada saat diklik bed, itu akan keluar yang namanya shaded. Jadi untuk overview 1, task 1, Anda cukup melakukan blocking tabelnya, masuk ke menu design, pilih checklist banded row. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke poin kedua, nomor 2. On the customer worksheet, masih di customer worksheet, sort the table to order the record by country field with customer in the USA first and customer in Canada second. Sort the customer in each country alphabetically from A to Z by the city field. Jadi masih ada perintahnya lagi. Finally, sort the customer in each state or province in ascending order by postcode field. Nah, berarti dalam proses sort and filter ini diminta 3 kali sort. Nah, dari 3 sort ini tentunya rekan-rekan tinggal melakukan satu tahapan. Yang pertama, rekan-rekan masuklah ke menu sorting. Ya, menu sorting itu ada di menu home, yang saya biasa gunakan di menu home. Cek di sebelah kanan ada sort and filter, pilih custom sort. Yang pertama itu diminta adalah sort the table order country. Anda tinggal pilih di sini country. Ya. Country yang dimintanya adalah with customer in the USA. USA, U itu adalah USA itu berarti U lebih awal, tapi di sini dengan Canada second. Maka di sini A to Z-nya tidak ada, pilih custom list. Rekan-rekan tinggal ketikkan saja USA, huruf besar saja semua, atau sesuai dengan petunjuk yang ada ya, USA. Lalu juga kita ketikkan di sini ada Kanada, lalu add. Nah, di sini muncul ya USN Kanada, lalu klik OK. Maka di sini akan muncul order by use Canada. Untuk tahapan berikutnya, add level, pilih di sini ya, kota, city, dilakukan secara A to Z, biarkan berarti tidak dirubah, add level lagi, finally postal code. Pilih postal code, lalu lakukan secara order by ascending. Ascending itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini tetap dirubah seperti ini. Klik OK saja. Nah, ya. Jadi selesailah diurutkan seperti ini ya untuk USA dan Kanadanya dilakukan. Oke. Ikuti tahapan berikutnya. Pada customer worksheet, enter formula and cell customer worksheet N2. Untuk mencari sel N2, rekan-rekan bisa menggunakan name box di sini, tinggal ketikkan N2 enter, maka akan masuk ke sini. Ya, lalu kita diminta
that use an Excel function to return the average age of customer. Ini dia diminta membuat rumus yaitu current age column menggunakan average sama dengan average di sini. Arahkan kursornya di baris pertama, tekan Ctrl Shift panah bawah blockingnya, kurung tutup, enter. Jadi Anda untuk blockingnya tidak perlu pakai scrolling ataupun pakai dat, cukup dengan tadi ya, arahkan kursor di baris pertama, Shift Ctrl panah bawah. Jadi ngeblok seluruhnya. Oke. Nah, nilai sudah ada, tinggal lanjutkan ke nomor 4. Di nomor 4, on the product worksheet. Nah, karena sekarang diminta adalah product worksheet, Anda pindahkan ke product worksheet yang ini. Apply number format to display the number is the unit price column. Mana unit price column? Ini unit price column. Ya, tinggal Shift Ctrl panah bawah. Nah, to 3 decimal. Anda diminta formatnya, tinggal masuk ke menu home. Sebelah kanan sebelah sini ada number, launchernya. Ya, pilih number. Di sini decimal place-nya minta 3 decimal. Oke, sudah. Jadi dimunculkan 3 desimal. Selanjutnya pindah ke poin kelima ya. On the order worksheet, pindah lagi ke order worksheet. Jadi jangan sampai di penentuan pertama ini salah menentukan worksheet-nya. Use automatically formatting method format cell in the order total. Mana kolom order total column? Ini order total column. Tinggal Ctrl Shift panah bawah, keblok seluruhnya ya. Use automatic formatting method to format cell in the order total column that contain above average value. Nah, above average ini disebut dengan conditional formatting. Rekan-rekan tinggal masuk ke menu home, pilih conditional formatting. Di sini ada ya, ada highlight seperti apa, top seperti apa nih. Di top bottom akan muncul above average. Nih, tinggal kita tentukan. Green fill. Pilih green fill with dark text dan jangan dirubah. Dah, tuh. Jadi dia menentukan hanya begitu aja, ya. Hanya memberikan warnanya, current average-nya. Sudah, hanya memberikan warna seperti itu saja, ya. So, lalu kita kerjakan ke poin ke-6. On the order masih di worksheet yang sama. Enter formula in G2. G2 masuk ke name box, kita enter, masuk ke sini. Enter formula in cell G2 that use an Excel function to return the order total. Nah, berarti that height order total value nih, highest, berarti lebih tinggi di dalam fungsi Excel itu menggunakan fungsi maksimum. Anda tinggal tuliskan sama dengan max, kurung buka dengan tekan klik tab, klik arah sini, tekan Ctrl Shift panah bawah. Nah, muncul kurung tutup, enter. Maka nilai maksimum daripada kolom order total adalah 786. Anda tidak perlu ngecek lagi, langsung kerjakan karena sangat terbatas. Kurang lebih sekitar 7 project Anda harus mengerjakan dalam waktu kurang lebih sekitar 50 menitan ya. Oke, sekarang project ke-7 on the customer by order. Pindahkan ke customer by order. Use an Excel data tools to remove all record with duplicate first name. Nah, untuk nge-record ya, berarti Anda harus blocking dulu ya. Ctrl Shift panah kanan, Ctrl Shift-nya nggak dilepas, panah bawah. Jadi keblok semua. Untuk menghapus itu Anda masuk ke menu data. Oke, ke menu ribbon data, pilih di sini ada remove duplicate sebelah kanan. Ya, ada remove duplicate, tinggal diklik, unselect dulu. Yang diminta kan first name, tinggal klik saja first name-nya. Lalu klik OK. Maka ada perintah 24 duplicate value found and remove. Ya, 91 unique value remain. Oke, berarti nama yang samanya akan terhapus. Demikian untuk overview 1 dalam proses pengerjaan sertifikasi baik Excel 2016 ataupun 2019 ya. Saya cukupkan dulu, kita lanjut ke step berikutnya di overview di video berikutnya. Baik rekan-rekan, kita jumpa lagi di pembahasan Microsoft Office Specialist
Excel 2016 ataupun 2019. Nah, kali ini kita akan membahas untuk overview kedua, yang sebelumnya di overview 1 kita sudah tuntaskan. Baik, untuk overview kedua, rekan-rekan akan memiliki dua file, yaitu file Excel dan juga file dalam bentuk Notepad. Notepad ini ntar akan kita import ke dalam file yang sudah kita miliki di Excel-nya. Baik, masuk ke overview kedua, saya buka dulu. Ya, dan biasakan kembali, saya ingatkan bahwa rekan-rekan untuk menampilkan format seperti ini Anda biasakan soal-soal ada di bawah, lalu file Excel-nya ada di atas. Oke. Kita akan mulai membahas untuk masuk ke task 1, ya, begin at cell A5 of the 5,000 donor. Coba perhatikan di sini. Apakah ada nama sheet 5.000 donor? Ada di sini ya. Nih, oke, 5.000 donor. Import the data from the tab delimit source file contributor.txt located in document folder. Nah, ini tergantung. Kalau ujian memang disimpannya di dokumen, tetapi kalau Anda sedang berproses tergantung folder Anda simpannya di mana. Diletakkan di posisi A5. Jadi Anda pada saat sudah ini masukkannya ke sel ke A5 karena diminta di sini adalah sel A5. Ya, dimintanya sel A5. Sel A5 sudah kita simpan, masuk ke menu data, get data from txt, ya, atau bisa menggunakan ini aja langsung from text atau CSV, ya. Silakan rekan-rekan tinggal gunakan dan cari lokasi yang folder di mana lokasi Anda simpan, ya. Ini file pemantapan overview kedua, nih contributor.txt, tinggal diimport saja. Dimintanya adalah delimit source file. Nah, ini yang membedakan antara versi 2016 dengan 2019, ya. Nih, kalau untuk 2016 tab delimitnya ini dirubah, sudah tentukan hanya dirubah yang posisi sini saja, tab delimit, ya. Nah, ini importnya dilakukan adalah load to, bukan yang loadnya tapi load to, ya, load to. Oke. Nah, di sini apakah di new worksheet? Tidak, existing worksheet, yaitu di sini, ya. Lalu kita tinggal klik oke saja. Maka kita akan mengambil data dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi datanya akan muncul. Nah, karena Office Excel saya ini menggunakan Excel 2019, jadi tampilannya itu akan berupa tabel. Tapi kalau datanya belum berupa tabel, itu tampilannya tidak seperti ini, ya. Tinggal nanti Anda implementasikan di 2016, itu tinggal di next, finish, itu akan tampilannya putih seperti biasa, tidak dalam bentuk tabel, ya. Oke, nah ini sudah kita tambahkan. Yang berikutnya untuk nomor 2, navigate to the name range. Nah, untuk mencari name range Oregon and remove the content of the selected cell dan menghapus dari selected cell yang ada, Anda cukup mencarinya di name box. Karena kita nggak tahu Oregon itu di mana lokasinya. Rekan-rekan tinggal masuk ke name box, cari, ya ada Oregon, tinggal diklik ini. Ada tulisan, Anda tinggal remove, ya tinggal delete saja, klik tombol delete yang ada di keyboard Anda. Anda gunakan dan kerjakan perintah berikutnya. Nomor 3, add new worksheet. Nah, berarti Anda tinggal minta menambahkan worksheet. Tanda plus diklik, ya. Nama worksheetnya adalah $. Oke, berapa? 1000 ya? 1000. Oke, ini nggak perlu ada komanya, tinggal dituliskan saja. Oke, oh donor, tinggal tuliskan donors ya. Oke. Ini untuk nomor 3 hanya menambahkan worksheet dengan nama $1000 donor ya. Oke. Berikutnya nomor 4, on the 5,000 donor worksheet, berarti pindah lagi ke sini. Hyperlink cell D3 ya, ini sel D3, kita cari dulu D3 di sini, klik D3, enter, akan masuk di sini nih ya. D3 biarkan kosong ya. Pokoknya kita sesuai dengan arahan. Kalau misalnya diminta D3 ya walaupun tidak ada teks dan lain-lain ya kita gunakan saja. D3 to email address. Untuk menambahkan hyperlink, rekan-rekan masuk, pastikan selnya dulu, jangan salah. Nama worksheetnya sudah betul, nama selnya betul di D3, pilih insert, pilih hyperlink. Mana hyperlink? Ah, ini link ya.
Nah, untuk email rekan-rekan, Anda pilihnya adalah sini ya. Existing web, create email address. Berarti di sini on the worksheet hyperlink to email. Jadi, ntar di soalan itu akan muncul dengan pola yang apa? Bisa langsung ke email atau ke file yang lain. Nah, rekan-rekan yang pasti saya ingin ingatkan, Anda tinggal cukup seperti ini saja ya. Kalau tidak diminta yang lainnya dirubah, biarkan aja tooltipnya ya. Ini existing untuk ke web, situs web, pilihnya di address. Kalau untuk dokumen yang sama, please index dokumen. Sementara untuk email, pilih yang email sini. Ya, tinggal kopikan saja. Nah, tapi kalau ntar pada saat posisi ujian, kebetulan kalau yang saya kan ini file Word, jadi tinggal copy, klik kanan, copy. Tapi pada saat ujian, ntar rekan-rekan tinggal arahkan saja kursornya ke tulisan ini, lalu di double klik. Ya, double klik, lalu paste di area sini. Ya, ingat, double klik tulisannya, lalu di paste, lalu klik OK saja. Maka akan muncul tulisan seperti ini. Ya, yaitu hyperlink. Kita lanjut ke poin nomor 5. Arrange the worksheet so that $5,000 in spurts. Jadi diminta yang $5.000 itu di sheet yang pertama, tinggal diklik saja, geser ke paling kiri. Ya, masih ada. Oh, ini masih ada nih. Jadi tinggal masukkan ke sini. Oke, jadi yang disimpanlah di sheet yang paling pertama. Oke, nah, mudah bukan? Oke, baik. Demikian overview 2. Kita akan close dulu dan kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Ya. Baik, rekan-rekan, kita akan lanjutkan kembali. Sekarang kita akan bahas mengenai overview 3 dan saya akan langsung mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta dari soalan yang ada ya. Kita overview 3, kita buka. File Excel-nya kita buka. File Word-nya sudah ada di posisi ini. Oke. Baik, change the margin. Berarti kita diminta untuk merubah margin. Rekan-rekan tinggal masuk ke menu page layout, pilih margin, pilih custom margin. Silakan rekan-rekan tinggal tentukan saja apakah ini dalam bentuk sentimeter. Kalau inci itu ada kutipan ya, ini ada sentimeter. Untuk mengetahui ini sentimeter atau inci, lihat di margin saja. Ini sentimeter ya satuannya. Oke. Ini sentimeter. Jadi rekan-rekan tinggal melakukan settingnya saja. Custom margin untuk margin 2,54 atas bawah 2,54 ya, 2,54, lalu bawahnya juga sama 2,54, on the left hand margin, atas 2,54, bawah 0,75. Oke, 0,75, lalu left right 1,27, 1,27, ini 1,27. Sebentar ini. Oke, gini. Saya ulang lagi ya. Untuk di sini diminta adalah untuk margin on the top and bottom 2,54. Ini 2,54 cm. 1,90 itu left right. Berarti 190, jangan sampai salah rekan-rekan, 190 itu untuk left right. Lalu untuk header and footer ini 1,27 ya, ini 1,27, ini pun 1,27, lalu klik OK. Jadi Anda hanya diminta sesuaikan dengan ukuran yang ada, top and bottom, left and right, lalu header and footer. Untuk poin yang kedua, task 2 adalah diminta hide row 29 dan 30. Anda diminta menyembunyikan. Mana baris ke-29 dan 30? Yang ini. Ya, 29 dan 30, Anda tinggal klik kanan saja, pilih hide. Sembunyikan. Oke. Kita pindah ke task 3. Configure the worksheet so that row 8 and the word art remain visible as you scroll vertically. Rekan-rekan perhatikan. Ketika saya scrollkan keyboard saya, mouse saya, ini judul kolomnya itu ikut ngegulung gitu ya, ikut scroll. Nah, perintah di sini diminta adalah baris ke-8. Baris ke-8 itu yang ini.
Pada saat di scroll, baris ke-8 itu tetap ada. Maka Anda bisa melakukan dengan cara seperti ini. Blok baris 9, ya, masuk ke menu view, pilih freeze pen, ya. Tinggal di freeze pen saja. Maka pada saat di scroll, judul kolomnya tetap ada. Oke, ini baris ke-8-nya. Termasuk word art-nya jadi tetap ada. Oke, itu untuk task ketiga. Yang task keempat adalah check spreadsheet for accessibility problem, correct the error by adding 3 nursery inventory as an alternative text title. Nah, Anda diminta menambahkan tulisan, menambahkan 3 nursery inventory. Itu caranya adalah tinggal rekan-rekan simpan saja di area data yang ada, klik kanan, pilih table, pilih alternative text. Rekan-rekan tinggal ketikkan saja 3 nursery, gitu kan ya, nursery inventory. Oke, sorry itu ada kurang ketikan inventory. Lalu klik. Oke, pastikan tulisannya huruf besar huruf kecil sama, jangan sampai keliru. Nah, bagaimana tentang cek the spreadsheet-nya? Tadi kita hanya baru menambahkan dulu, ya. Anda tinggal masuk ke menu file, pilih info, cek for issue, cek accessibility-nya, cek. Nah, kalau nanti ada warning, itu akan muncul di sini. Kali ini warning, bukan error ya. Nih, ada teks, ada error. Ini kalau bisa diklik, itu bisa akan muncul. Tapi kan yang tadi tulisannya adalah nursery-nya saja. Oke, demikian untuk overview 3. Kita akan lanjutkan kembali. Saya tidak disimpan ya pekerjaannya. Jadi supaya filenya masih tetap. Nih, kita lanjutkan ke overview 4. Oke, kita siapkan ke overview 4. Oke, di overview 4 kita diminta configure the order detail. Mana order detail? Ini worksheet-nya. So that column heading in row 9 appear on the all print page. Jadi bagaimana supaya kolom yang 9 sampai ini, baris yang 9 ini, pada saat di print akan terulang di halaman-halaman selanjutnya. Nah, caranya adalah masuk ke menu page layout. Anda tinggal pilih print detail. Oke, print detail. Pilih row to repeat and top, baris 9. Lalu klik OK. Ya, jadi hanya untuk blocking supaya ini di print di halaman berikutnya itu akan selalu muncul. Ya, berikutnya nomor 2, the discount price in 95% on the price, discount price yang ini. Oke, modify column F so the discount price to each product ID. Jadi bagaimana kita membuat discount price, yaitu dengan cara sama dengan 95% dikali apa ini dimintanya? The price dikali price ini. Enter. Nah, karena diminta adalah per product ID, maka ini harus dikopikan ke bawah. Caranya drag and drop sampai bawah saja. Atau boleh di double klik sebetulnya ya. Nah, di double klik itu bisa muncul. Nah, jadi sampai bawah ini muncul rumusannya, yaitu dengan rumus 95% dikali price. Yang ketiga, task 3, yaitu modify cell formatting cell F1 display the text to line. F1, mana F1? Ya, kita cari F1. Ini F1 ya. Nah, F1 itu bisa masuk ke name box dulu, F1 enter. Ini barisnya. Nah, diminta adalah menjadi 2 baris. Sebetulnya sederhana rekan-rekan, tinggal masuk ke menu home, pilih wrap text. Nah, jadi 2 baris seperti ini. Use product sales in 2023 ya. Ini dimunculkan. Jadi 2 baris itu hanya mengaktifkan wrap text. Jadi dalam satu sel bisa menjadi 2 baris. Oke. Kita lanjutkan ke task keempat. Simultaneously replace all instant of the text. Nah, kalau ini tidak diminta dimanapun, tapi ini adalah menggunakan find and replace. Yaitu rekan-rekan tinggal masuk ke menu home, pilih find and select, pilih replace. Yang dicarinya apa? On this simultaneous replace all instant ya of 11079 dengan tag 11080. Replace all. Ya, ada 2, oke saja. Lalu close. Sudah, itu sudah dilakukan proses perubahan. Nah, yang terakhir untuk overview 4 adalah on the sales by region. Ya, sales by worksheet sini, apply the rows table.
Ini Anda tinggal masuk aja di blok area tabelnya, pilih menu design, dan rekan-rekan tinggal masuk ke sini. Nah, light-nya 17 ya. Rows table style light 17. Sudah. Jadi poin di sini sampai overview 4 itu sudah selesai. Demikian untuk overview 3 dan 4. Saya cukupkan, kita lanjutkan lagi di overview berikut. Baik, rekan-rekan, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita untuk proses ujian sertifikasi. Kita lanjutkan untuk pembahasan overview 5 ya. Kita akan lanjutkan dengan overview 5. Oke, sebentar ya. Oke, saya matikan lagi. Untuk overview 5 kita sudah buka. Di sini kita akan muncul ya, ada hanya 4 perintah saja ya. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan lebih cepat lagi. Overview 5 on the adult program worksheet ini ya, kita program ada adult program. Jadi nama worksheet tolong seingat kembali, jangan sampai salah ya. Insert column sparkline. Nah, insert sparkline for each sport the show the enrollment the past 5 years. Jadi rekan-rekan, dia diminta bagaimana membuat sparkline. Ya, sparkline itu adalah grafik dalam bentuk cell. Caranya adalah masuk ke menu insert, ada sparkline. Nah, ini misalnya ada on the adult program insert column sparkline. Berarti yang dipukul bukan line-nya, tapi kolomnya. Pilih kolom. Data range-nya adalah 5 years 1 sampai years 5 ya. Lalu pilih OK. Nah, saya pertanyaannya di sini, apakah ini diminta untuk ke sel berikutnya? Kalau memang di soal ini hanya untuk di sini aja. On the other program sheet, insert column sparkline for each sport. Oke, masing-masing sport. Berarti ini semuanya harus dikopikan ke bawah. Ya, ini dikopikan ke bawah. Kenapa? Karena di sini ada keterangan each sport that show the enrollment for the past 5 years. Jadi, ingin mengetahui bagaimana grafik dalam bentuk sparkline-nya. Ya, jadi itu dikopikan. Karena each sport, berarti masing-masing olahraga harusnya muncul. Oke? Nah, ini diminta untuk sparkline-nya. Yang kedua, on the youth program, pindah ke youth program worksheet, create table from the cell range A9G19. Nah, untuk menentukan A9G19, rekan-rekan masuk aja ke sini ke name box A9.2G19. Oke, A9G19. Oke. Nah, di sini diminta membuat table, insert table. My header has header. Klik saja. Dah. Oke. Untuk nomor tas 2 selesai. Kita lanjutkan ketiga, unhide summary worksheet. Di sini hanya ada 2 worksheet. Perintah yang ketiga itu adalah dimunculkan kembali summary worksheet. Tinggal diklik kanan saja di salah satu worksheet, pilih unhide. Ini ada summary, oke. Ya, muncul seperti ini. Tas 4, add the alternative text title adult improvement to adult program new. Nah, oke, mana di sini? Adult improvement, add the title adult improvement to the adult program new table. Nah, ya, ada program, ada, tinggal kita berikan saja, klik kanan, pilih table alternative text, namanya adult. Nah, kalau ntar rekan-rekan takut untuk menuliskan enrollment, ya. Kalau rekan-rekan takut, kan kalau di ujian itu tinggal di double klik aja si tulisan ini, ntar tulisan akan muncul ya. Oke. Jadi untuk overview 5, tas 1 sampai tas 4 selesai kita jawab. Oke, kita akan lanjutkan kembali ke overview 6. Saya close, saya tidak simpan supaya filenya tetap ya. Masuk ke overview 6. Oke, kita buka 6. Oke, seperti ini ya. Jadi tampilannya. Oke, berikutnya. Task 1. In cell M9, mana M9? Kalau Anda ragu, masuk ke name box, M9, enter. Ini akan masuk di area sini. Ya. Summer booking. Betul ya, summer booking worksheet. Insert function that calculate the number of group containing
12 or more berarti lebih daripada 12 atau sama dengan 12, even if the order of the row is changed. Ya. Jadi di sini kita minta menggunakan insert function that calculate the number of group, ya, number of group, ya, yang lebih daripada 12. Jadi kita menghitung dari grup sini, ya. Nah, sama dengan calculate the number berarti menggunakan perintah conif. Oke, range-nya yang mana? Yang ini group size karena dimintanya adalah group containing. Nggak ada lagi group containing, oke. Yang lebih daripada 12. Nah, ini perhatikan di sini. Yang saya kebetulan settingnya adalah pakai koma. Koma atau titik koma, titik koma lebih besar sama dengan 12. Enter. Kurang tutupnya. Kurang tutup kurang. Count if group size lebih besar sama. Oke, sebentar ini ada areanya harus begini. Jadi harus pakai kutip 2 ternyata ya. Oke, jadi ada rumusnya gini. Bahwa ini ternyata tidak bisa langsung lebih besar sama dengan 12, tapi untuk kriteria Anda harus menggunakan kutip 2 ya. 8. Jadi di group size ini yang bernilai lebih besar sama dengan 12 itu ada berapa sih? Ada 8. Nah, berikutnya untuk yang kedua, in cell M10, ini yang M10 ya. Lihat di name box-nya M10 udah tepat. Summer booking worksheet insert function that calculate the total month of sales from the total, ya, or more people even if the order row is changed. Nah, ini adalah menghitung. Jadi yang lebih besar dari 12 ini berapa sih totalnya? Yaitu menggunakan sama dengan sum if. Oke, range-nya yang mana? Range-nya yang ini tetap. Ctrl Shift panah bawah. Kutip 2 kriterianya kutip 2 titik koma, bukan kutip 2. Titik koma kutip 2 lebih besar sama dengan 12 kutip 2. Titik koma, lihat sum range-nya. Sum range-nya adalah di total sini. Arahkan kursor di baris pertama, tekan di keyboard Ctrl Shift panah bawah. Lalu kurung tutup, enter. Maka nilainya akan keluar seperti ini, ya. Oke, itu untuk task kedua. Task ketiganya yaitu in cell C8 summer booking, C8, mana C8? Ini C8. In cell C8 on the summer booking, ya, lihat nama worksheet-nya jangan salah aja dulu ya. Insert function that join the customer last name and to the customer first name. Ini tolong digabungkan first name, jadi namanya itu first name, last name dulu baru first name, yaitu dengan perintahnya adalah sama dengan concatenate, di tab saja, teks pertama adalah last name, titik koma, aduh ini susah nih, first name, kurung tutup, ya. Oke, jadi Nixon Toby. Nah, cuman perhatikan, di sini dimintanya adalah ada koma and space. Jadi ada koma and space. Jadi di sini itu ada yang tidak tepat harusnya. Saya ulang ya, harusnya adalah arahkan ke last name. Ini ya. Saya arahkan dulu yang di customer ini ya. Oke. Last name, teks 2 adalah kutip 2, koma kutip 2, titik koma, spasi, ya, spasi juga sama. Ini harus dipakai kutip 2, titik koma, baru teks keempatnya adalah first name. Ya, jadi ngejawabnya karena ada diminta ada koma tadi. Nih, hasilnya akan berbeda. Jadi ada ada spasinya. Ada spasi sesuai dengan contoh yang diminta, ya. Jadi kutip 2, koma, kutip 2 spasi first name, ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Soalan berikutnya yaitu task 4 dan 5, Spring Booking Worksheet. Jadi Anda cepat aja tinggal pindah ke worksheet berikutnya
Remove the table functionally from the table, retain the cell formatting in location of data. Jadi Spring Booking ada table, ini tabelnya. Ini table, kalau udah ada kolom-kolom-kolom, dan ini sudah berwarna, itu adalah table. Simpan saja di mana kursor Anda aktifkan, klik kanan, pilih table, convert to range. Yes, itu adalah merubah dari table tapi menjadi teks biasa. Ya. Oke, nomor 5. Insert page numbering in the center, the footer on the Spring Booking. Nah, ini masuk insert, pilih header and footer. Oke, ini header and footer. Oke, yang disimpannya adalah go to footer, ya. Using the format page one of. Nih, footer page one of. Dah, tinggal gitu aja. Ya, jadi hanya Anda arahkan insert header, ya tadi insert header, pindahkan ke posisi di bawah, ya. Ini kan pindah ke go to footer, diputar tinggal masuk ke menu footer sini, page up. Ini biasanya adalah format yang diminta. Oke, dah. Baik, itu untuk nomor 6. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjut saja, mumpung masih semangat. Kita ke 7 ya. Mana 7? 7. Oke, ini nomor 7. Kita close nomor 6, saya tidak disimpan, pindah ke 7, ya, overview 7. Oke, kita balik lagi sini. Nomor 7, on the summer cells, berarti summer cells yang ini, ya, use data in the product and total column. Perhatikan di sini, ada product column, ada total column, dan buatlah only create 3D chart. Jadi Anda tinggal diminta dari product column, CTRL, ini CTRL. Nah, jadi ditekan kontrol, itu akan dua kolomnya akan muncul. Lalu Anda pilih insert, pilihnya adalah 3D pie. Karena dimintanya adalah 3D pie. Dah, hanya dari dua kolom saja. Ya. Dari produk dan juga dari total. Product and total column only and chart the right of the column chart, dan Anda simpannya di sebelah tangan aja. Nah, apakah di sini diminta on the sales worksheet use data in product and total, dibuatkan total, judulnya ada diminta? Kalau tidak diminta untuk merubah, biarkan saja yang ada. Ya, tapi kalau misalnya judul chartnya diganti, ya Anda tinggal ganti saja dengan cara double klik dan tinggal dirubah. Ya, karena tidak diminta di sini judulnya, tinggal dilanjutkan saja ke soalan berikutnya. Berikutnya kita akan pindah ke soal kedua. Spring cells, add a title new product. Spring cell mana? Okay. The column chart label the vertical axis, gross cells and the horizontal axis month. Spring cells, lihat. Spring cells, ya. Ini spring cells. Anda add new product and the title new product. Mana new productnya? Okay. Yang ini ya. Bentar. Berubah. New product, add the title. Anda tidak diminta new product. Label vertical axis, Anda tinggal tanda klik panah. Ada axis title, dimintanya adalah yang vertikal ya, vertical axis. Ini vertical, primary vertical. Ya, tulisannya adalah gross cells. Oke. Dan yang horizontal axisnya belum ditambahkan. Yang primary horizontalnya dimintanya adalah month, bulan. Ya, ini hanya tinggal menambahkan axisnya saja. Nah, usahakan pada saat ngetik Anda sama ya ketikannya, month ya. Oke, jadi sudah selesai. Kita lanjutkan ke soal ketiga. On the spring cells, apply style 3 monochrome. Oke, di 3D pie. Mana yang 3D pie di sini? Yang pie itu yang ini, ya, jenis pie. Kalau ini yang kolom. Yang ini 3D pie, Anda diminta merubah stylenya. Nah, untuk merubah style, klik dulu chartnya, masuk ke menu design. Yang diminta adalah style 3. Pilih style 3 mana? 1, 2, 3. Nah, ini
Style 3 dirubah. Monochromatic color 2. Monochromatic itu di change color ini. Monochromatic color 2 ini. Monochromatic color 2 mana ya? Sebentar ini ini enggak ada ya. Monochromatic palette 2. Oh, jadi kalau ada di 2016 itu akan tulisannya monochromatic. Kalau di sini monochromatic palette 2. Jadi tinggal diklik ya, monochromatic palette 2 ya. Tinggal dipilih aja, selesai. Oke. Demikian untuk overview 7. Oke, kita selesai dulu di overview ke-7. Kita akan lanjutkan yang 9 dan seterusnya di video berikutnya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, jumpa lagi. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di overview 9. Ya, kita akan masuk ke overview 9. Oke, kita buka overview 9. Ini filenya. Ya. Oke, ini overview 9. Untuk nomor 9, task 1 diminta adalah on the inventory list. Berarti Anda jangan sampai salah. Ini kebetulan active worksheet di inventory list 2. Jadi Anda pindahkan dulu ke inventory list. Ya, sesuai dengan nama worksheet-nya. Configure row 1 through 3 so that are present but not visible. Tetap ada tapi tidak kelihatan. Jadi baris ke-1, ke-2, ke-3 ini di blok saja di pojok. Klik kanan, hide. Ada tapi nggak kelihatan. Ya, itu diminta di soal yang ke-1. Yang kedua adalah delete kolom D. Kolom D-nya dihapus ya, tinggal diklik kanan, diklik saja barisnya, klik kanan, delete. Oke, yang ketiga, in cell E3 order, pindah dulu ke sheet order. Oke, use function to put copy D2 so that only the first letter is capitalized. Nah, perhatikan di sini. Di D2 ini ya, in cell E2 of the order worksheet, use function to put copy cell D2 so that only the first letter is capitalized. Jadi ini kebetulan namanya huruf besar semua. Tapi kalau misalnya Anda ingin hanya huruf depannya saja, itu menggunakan sama dengan proper. Di tab, arahkan kursor ke sini, kurung tutup, enter. Keluar, jadi huruf depannya adalah huruf besar, sementara yang lainnya huruf kecil. Sisanya tinggal double klik saja, maka ke bawah akan secara muncul. Ya. Oke, berikutnya nomor 4. Configure di inventory list. Ini inventory list 2. Oke, inventory list 2. Was it to display row 2, 3 on every page in sprint. Ini yang tadi. Jadi 2 dan baris kedua dan ketiga ini pada saat dicetak akan muncul berulang. Masuk ke menu page layout, pilih print detail, di row repeat-nya Anda tinggal atur, yaitu di sini. Gitu ya. Oke, jadi 2 kolom itu saja. Oke, 9 kita lanjutkan. Yang 9 sudah selesai, silakan Anda kerjakan. Nah, nanti pada saat Anda ujian, jika ada tulisan berwarna kuning mengingatkan adalah silakan save pekerjaan Anda tinggal save saja filenya. Bagaimana cara nge-save-nya? Ya, Anda tinggal nge-save sama halnya pada saat Anda menyimpan data. Contoh seperti ini ya, kalau nge-save, Anda tinggal klik aja tanda save-nya. Nah, karena pada saat ujian itu Anda menggunakan koneksi internet, pastikan pada saat saving itu ada load. Jadi gambar loadingnya itu terlihat ya. Oke, kita lanjutkan ke overview 10. Di overview 10 itu diminta adalah add new worksheet. Nah, Anda menambahkan worksheet baru, tinggal cepat dan kita ketikkan saja Microsoft Word. Ya, to this word. Tapi nanti Anda akan diminta membuat worksheet-nya itu di antara worksheet yang ada ya, Anda tinggal sesuaikan. Tapi kalau misalnya ada di mana saja silakan tinggal diatur ya. Oke, yang berikutnya, yang kedua, add a functional cell in the key application worksheet. Pindah dulu key application. Jadi kuncinya adalah nama worksheet-nya dulu deh supaya lebih mudah. That will be display the word yes if the value is H2 is higher than 719. Jadi gini. Ini ceritanya begini. Saya minta menggunakan rumus if, tampilkan yes atau no jika si H2 ini lebih besar daripada 719. Bagaimana caranya? Tinggal ketik aja sama dengan if
Di tab, kurung buka akan keluar. If ini H2, ya karena dimintanya adalah H2, lebih besar. Tidak ada higher and or and equal. Tapi di sini higher aja, berarti lebih besar. Tinggal tulis 7, 19. Nah, koma, maka akan diminta value is true. Jika iya, kutip 2, ketikkan yes. Kutip 2, titik koma, kutip 2, no. Kenapa pakai kutip 2? Teks untuk dimunculkan dari sebuah pesan adalah dengan menggunakan kutip 2. No. Nah, kalau di sini diminta every, berarti Anda tinggal double klik saja pojoknya, maka dia akan muncul ke bawah. Ya. Oke, demikian untuk overview 10 task kedua. Oke, ada 3 poin lagi. Yang berikutnya, add column sparkline in the cell J2. Key application. Oke, J2 mana J2? Ini J2. Worksheet name the series average score. Nomor 3 dulu ya. Add column sparkline in cell J2. Ini J2-nya sudah ditetapkan. Worksheet that will represent the number in cell B2, G2. Nah, jadi Anda diminta ini membuat kolomnya. Ingat, untuk sparkline kolom masuk ke insert, pilih di grup sparkline yang kolom, data range-nya saja Anda tinggal blok dari B2 sampai ke G2. Ya, atau kalau misalnya Anda nggak ngeblok, boleh dengan cara gini. Ya, saya ulang lagi ya, cancel ya. Kolom, tinggal ketik aja B2, titik 2, G2. Kalau di sini huruf kecil, huruf besar nggak ngaruh. Ya, udah sama. Ini hanya musuh satunya saja. Oke. Berikutnya, in the cell B32, G32 to the test result chart in the key application worksheet, masih di key application worksheet, name the series average score. Rekan-rekan lihat. Ini test result, ya. Test result itu punya sumber datanya pada saat saya kursor di blok area seperti ini, lihat areanya. Yang hanya min dan maksimum saja. Di sini diminta average pun ditambahkan, yaitu kolom baris B32 sampai G32, berarti ini nambah. Nah, namanya adalah average score. Anda perhatikan, ya, saya klik ke arah gambar, Anda cek di sini, warnanya masih tetap biru, hanya 2 area, tinggal nambahin. Untuk memberikan namanya di mana? Anda masuk ke desain, select data. Jadi yang sudah muncul adalah minimum dan maksimum. Oke? Nah, sekarang bagaimana untuk mengerjakannya? Anda klik tanda chart test result ini. Selanjutnya, supaya mudah, Anda tinggal drag and drop aja ke atas. Oke? Setelah digeser, Anda pilih select data. Nah, ini nambahnya jadi berubah nih tadi ya. Namanya berubah ya. Padahal kalau harusnya idealnya, sorry ya, saya ulang lagi aja deh. Ya, supaya anak select data. Oh, ini jadi berubah ya. Sebentar. Oke, jadi digeser ya, select data. Namanya aja tinggal diatur ya. Yang ini tuh areanya kan B32, yaitu average score. Ya, oke. Yang ini seri kedua itu adalah B33. B33 itu adalah minimum gitu kan. Ya, jadi situ adalah minimum score. Sorry ya tadi oke, yang ini berarti maksimum. Maksimum score. Oke, maksimum score. Oke, jadi ada average score, minimum score, dan maksimum score. Lalu klik OK saja. Maka Anda menambahkan poin itu. Di overview 10 terakhir, ya. Display the formula. Are the cell living online? Klik lipat online. Ini hasilnya. Kalau Anda ingin memunculkan formulanya, Anda tinggal masuk ke menu data. Oke. View ya. Untuk memunculkan formula. Sebentar, saya lupa ini ya. Untuk memunculkan formula. Nah ini, sorry. Anda tinggal diaktifkan saja, diklik living online-nya, masuk ke menu formula, pilih show formula. Sudah selesai. Maka overview 9 selesai dijawab. Silakan Anda ulang-ulang proses pembelajaran ini dan mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Saya cukupkan dulu, kita lanjutkan ke overview berikutnya setelah
pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.